Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih hidup. Kita masih diberi kesempatan mengunjungi rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Abu Laid meriwayatkan dari sanadnya Al-Hasan, arba'un min zadil akhirah. Ada 4 macam bekal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pertama, as-shaumu sihhatun nafs. Puasa, karena puasa itu juga dapat menyehatkan jiwa. Yang kedua, was-shadaqatu satru ma bainahu wa bainan nas. Sedekah. Karena sedekah itu bisa membatas diri seseorang dengan api neraka. Yang ketiga, was-salatu tuqarribul 'abda ila rabbih. Salat, karena salat itu bisa mendekatkan diri hamba kepada Tuhannya. Dan yang keempat, wad-dumu'u tamhul khati'ah. Tetesan air mata karena teringat dosa. 4 ini kata Nabi bekal untuk bahagia di akhirat. Pertama, puasa. Baik puasa wajib ataupun puasa sunat. Karena puasa itu di samping bisa menyehatkan jasad, juga bisa menenteramkan jiwa, menyehatkan jiwa. Karena banyak latihan yang dilaksanakan dalam berpuasa. Karena berpuasa itu menahan diri dari berbagai macam godaan dunia. Sehingga dia lebih fokus ke akhirat. Kalau puasa
nyajak dia kawan babunyi yang ada yang puasa mah. Kok baduto kawan jan betul-betul pi puasa. Kok mangareh-ngareh kok aja mangareh kok puasa. Banyak hal yang ditahan, yang dipelihara, yang sulit menahannya di luar puasa. Cuman di awak kadang-kadang Bapak dan Ibu tidak menyadari bahwa itu latihan, sehingga ditahan ya ketika puasa saya. Ada kawan lama rabu katanya Pak Lampi baca kale. Ada yang kau nak lepas so antar kau. Anda kau nanti dan sudah maghrib yang deh. Kalau mak dia. Tidak laku terus. Jadi dilatih diri awak tadi untuk mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Yang kedua, bekal bahagia di akhirat itu was-shadaqatu satru ma bainahu wa bainan nar. Sedekah. Karena sedekah itu bisa membatas diri kita dengan api nanti di akhirat. Semakin banyak sedekah, semakin banyak jasad kita ini yang dibatasi dengan api neraka. Seorang anak gadis di masa Rasul, bapak dan ibunya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Sudah bapak yang meninggal, ibu meninggal. Tinggalahnya sendirian. Pada suatu malamnya bermimpi. Mimpinya hari kiamat. Tarasurnya hari kiamat. Hancur bumi, gojenya ikut hancur. Setelah itu dibangkit di padang mahsyar. Tarasurnya dibangkit. Sudah itu dihisab. Dan patui masuk surga, dimasukkan ke surga, dan patui masuk neraka, nya masuk ke Allah ke neraka. Cuma inyo mendapat keistimewaan rasanya deknya dalam mimpi itu dari Tuhan. Keistimewaan, boleh jalan-jalan ke surga, boleh jalan-jalan ke neraka. Ketikanya jalan-jalan ke surga, nya merasakan nikmatnya surga. Ketika nyampai ke neraka, nya ndak merasa nangi api neraka. Itu keistimewaan lagi dari Tuhan kayaknya. Dek kerana lagi kebebasan dari Tuhan, pertama nyampai ke surga dulu. Manga ke surga mencari apa jamaah. Lekolah masuk surga apa jamaah. Lalu puta-puta dalam surga, basuh apa Raja apanya sedang membagikan minuman surga. Jadi bos saya Pak dalam surga. Pak, lain masuk surga Pak mah. Alhamdulillah. Kau kerja Pak kau? Kau mah bagi-bagian minuman surga. Percaya lo Tuhan Kakak membagi-bagi rezeki sih kau. Apa kau percaya Tuhan Kakak Pak? Di dunia kalau ikut juga kerja Pak dulu. Tuh apa kalau dapat rezeki itu apa bagi? Ada untuk anak yatim, ada fakir miskin, para duafa, orang terlantar, rumah ibadah, sekolah agama,
mu'alaf. Pokok yang patut dibantu Pak bantu. Rasaki babagi. Tiba di sikonya gila Pak kerajaan Tuhan. Sana mana Pak bagi-bagi minuman surga. Amamanya Pak. Dia amak kau ialah malang nasibnya. Dia neraka sampai enak. Apa lepas saya mencari dalam surga kau tak ada. Bakal masuk neraka nak. Kalau sama-sama kamu saji, berdua-dua Pak jamaah kamu saji di rumah di dunia. Iyalah, itu beda Pak jamaah kau. Apa kan pemurah, amak kau kan sampilik karian. Bakhil, kikir. Gak tak banyak juga Pak bersedekah di musaji. Nyo cara ni tiba di rumah. Bapa murah-murah sepiti. Banyak nak dibalik lagi. Dalam neraka sampai amak kau. Gelisahnya Bu. Tak lama perasaannya. Keceknya kapaknya Pak tunggulah di situ deh. Dan cari amak ke neraka lu. Yang keluar dari surganya masuk ke neraka. Dicarinya amak lepas saya mencari basuh. Sedang memaki-maki dibakar. Badan kalau bentuk tunggu sudah dibakar. Bentuk batu bertangui. Pak kok sampai terkai koma. Itulah malang nasib amak. Lainnya kecilnya dia apa kau dulu. Awak harus jadi orang pemurah. Amak kikir juga, bakil juga. Tak cari dia anaknya. Ada sapu tangan di tangannya. Di pergelang tangan. Kau bakal dia. Tauntai sampai kamari. Tasawuklah tangan dari pagalang kau sampai ke ujung. Hebatnya sapu tangan kau ndak tabaka dek neraka. Tangan nan tasawuk de sapu tangan kau ndak tabaka dek neraka. Bertanyalah anak tadi, mak tu atu di tangan anak. Iko hanya dulu nan pernah tasadakahan de anak. Saketek tanah. Sehingga nan sakit kolah nan tabateh badan nama juapi neraka dek sadakah. Kalau gak banyak dari ko, tentu banyak lo anggota tubuh amak nan dibatih juapi neraka. Kok sama aja Pak? Tentu selamat lo amak dari neraka. Yang kecil anak, deh ibu ambo mencari anak. Amak tunggu di situ deh. Apa dalam surga nyo jadi posayen tukang bagi-bagian minuman surga. Ada permintaan aye gak sejeregen kapak dalam surga untuk amak. Ndek pailah nak minta lah kapak kau nak. Keluar dari neraka masuk di surga. Cari apanya? Pak, ialah malang nasib amak Pak. Marah saya amak di neraka Pak. Agilah iya Pak tu gak sejeregen deh. Tak ada nantang kamak dalam neraka. Aja apa? Letan tu di kau nak. Amak kau tu di dunia bini dan di siku indah. Coba yang diri itu tu. Jangan saja regen yang kau minta. Satitik minuman surga haram buat ahli neraka. Jadi istri taat. Jangan suami maruk bantuan istri besok di akhirat. Suami taat. Jangan istri maruk bantuan suami. Tidak ada cerita laki bini. Tidak ada sinan lain. Kecuali sama-sama masuk surga.
aben nasib sorang-sorang, etong amal sorang-sorang. Tamanu anak ko. Kalau jalir kau nak, tiba di siku ndak ada leh. Tak ada suami isteri, tak ada tolong menolong, tak ada bantu-bantu, tak ada anak orang gaib bisa tolong menolong, tak bisa. Oh banyak lebih pahala apa dari dosa, amak kau kurang seketik, apa agian kayaknya seketik, tak ada cerita. Kalau sayang suami istri, sayang jo anak, sayang je keluarga, ketika masih ada yang di dunia. Ketika sama-sama di dunia, wa tawasau bil haqq. Saling menasihati dengan kebenaran, saling mengingat. Kalaulah meninggal salah satu, yang hidup masih bisa membantu dengan doa. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalaulah sama-sama mati keduanya, tak ada cerita. Etong baramal sorang-sorang, baradoso sorang-sorang. Tulang tu awak. Mandanga kecil apaknya tamanu anak ko. Talenga apaknya. Nyo ambil aye ko sejerigen. Tak tahu apa. Nyo bau masuk neraka. Nyo antang kamar. Ketika nyo magian aye tu kamarnya, alun diterima di amaknya lain, tiba panokok di tangannya kok. Kani tokok tangannya kok tak campak aye kok terbuang. Saja tangan ko kani tokok, layuh tangan sebelah. Tangan ko layuh, inyo tersintak dari lalu. Inyo duduk, inyo tagak, inyo caliak tangan ko batu-batu layuh. Padahal cuma mimpi tadinya, tapi yo layuh aja ndak bisa digadikan. Sampai solat subuh ndak bisa, sudah sembahyang subuhnya carilah Nabi. Ya Rasul, malam tadi ambo mimpi. Mimpi engkau hari kiamat. Hancur bumi sampai dibangkit, sampai dimasukkan ke surga neraka. Mana ambonya lagi keistimewaan dari Tuhan, ambo boleh jalan-jalan ke surga, boleh jalan-jalan ke neraka. Ambo pergi ke surga cari apa jama ambo, apa ambo bersyukur. Nya tukang bagi-bagian minuman surga. Buat pergi ke neraka, rupanya ama ambo lah menderita dalam neraka. De ibu ambo mencari. Lain do menolong seketik sedekah. Tapi seketik bana dari pegalang tangan sampai ke ujung sari go, itu sabalah tangan lan itu nan selamat nan membatih dirinya jadi neraka. Coba lagi ke Nabi. Ambo de ibu meminta anda ia kapa ambo ndak nemu apa ambo magi ada. Ambo cilo ia pak ambo cirigen bontan kama ambo dalam neraka. Datang penopok di tangan ambo layuh. Ambo tersintak dari lalu iyo bana-bana layuh ya Rasul. Ada Nabi, wahai anak muda, sungguh engkau telah mendapat mimpi yang benar. Iyo takah itu perbandingan antara orang nan pamurah jodang nan bakhil. Iyo sedekah tu membatas diri seorang hamba dengan api neraka. Kece anak kau ya Rasul tu tangan ambo ba ya Rasul. Angkat tangan engkau. Diangkat. Dilatan tungkir Nabi didoakan oleh Nabi. Ya Allah ya Tuhan, sehatkan tangan. Baru sehat. Jadi ini mimpi yang benar. Makanya Nabi mengatakan was-shadaqatu satru ma bainahu wa bainan nar. Sedekah membatas diri seseorang dengan api neraka. Hanya tidak mencari katanya Pak, kemampuan.
Bisa awak je caro seketek awak satu je caro seketek, bisa je caro banyak satu lo awak je caro banyak. Jadi bukan persoal banyak seketeknya. Kalau inyo patut banyak satu seketek anda cukup lainnya dong. Inyo patutnya banyak tapi satu seketek anda cukup dah untuk membatasi dirinya jadi neraka. Nah, itu yang kedua. Sudah itu yang ketiga, salat. Was-salatu tuqarribul 'abda ila rabbih. Karena sembahyang itu mendakikan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dikecian mendakikan, salat itu pada hakikatnya kita berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah. Dek karena berbicara aja Allah, dek itu mangkok harus lebih dibandingkan dengan kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Bagaimana Pak Wali gagah harus gagah lo menemui Allah lah. Barasia lo menemui Allah lah. 2 kali membarasia. Pertama barasia dari najis, mandi. Kedua barasia dari hadas, wudu. Karena akan menemui Allah. Mengecek je manusia, je orang kadang sopan bukan main, dengan Allah harus lebih sopan. Nah, makanya Nabi membiasakan sebaiknya membaca Al-Fatihah itu dihentikan per ayat. Kenapa? Setiap ayat kita membaca dijawab oleh Allah. Berarti awak batu-batu mengecek je Allah. Jadi sebaiknya itu dihentikan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dihentikan. Itu mana namanya sopan mengecek Tuhan. Taga elok-elok, ruku ranca-ranca, sujud baik-baik. Karena kita menghadap Allah. Dikatakan oleh Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi orang beriman pergi menemui Allah. Kalau Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha, Raf-Raf Mustawa, sampai ke hadirat Allah, kita menemui Allah dengan salat. Nah, semakin sering awak berkomunikasi dengan Allah, mengecek je Allah, pastilah kita semakin dekat dengan Allah. Nah, itu mengkau dikecian. Was-salatu tuqarribul 'abda ila rabbih. Dan yang keempat, bekal ke akhirat itu wadumu'u tamhul khati'ah. Tetesan air mata. Air mata apa? Air mata tobat. Takana dosa tabayang azab. Takana dosa tabayang azab. Takana masuk mudo sembayang acok tinggal-tinggal. Takana azab. Niti ayam mata. Itu air mata tobat. Nah, kalau kini namanya ndak air mata tobat, air mata buaya. Kini air matonya pajua balien orang. Mahar aku kini tu. Sinetron tu sekali menangis tu bintang tu berapi tiga gaji sebut. Padahal nangis buat na bagi bawang guys supaya keluar air mata. Ke bawang hari pak. Nak keluar air mata tu ndak laku tu dah. Tak laku tu dah. Tapi merenung awak nyalang kalalok sendirian tengah malam di kamar, jika perlu matian lampu. Bayangkan kita berada di alam barzakh, kana dosa, kana azab.
niti ayam mata. Wadumumu tambul khati'ah. Jadi makanya Bapak dan Ibu, 4 macam ini. Arba'un min zadil akhirah. 4 macam bekal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Puasa, baik puasa wajib atau puasa sunat. Sedekah bisa membatas diri kita dengan api neraka. Salat, karena salat mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetesan air mata teringat dosa, karena itu bisa mengampuni dosa yang kita ingat, yang membuat air mata keluar. 4 macam ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa kita miliki. Demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.